Ustadz, bolehkah kita meminta kematian jika terus ditimpa kemalangan hidup? Misalkan sakit yang tak kunjung sembuh karena takut berkeluh kesah jika terus-menerus sakit tak kunjung sembuh. Baik, pertanyaannya, kalau dia mati, apa mesti lebih baik? Kan gitu aja. Tahu dari mana kalau mati itu lebih baik? Apa sudah ada pengkabaran dari malaikat? Mati aja deh, mendingan Anda, Bu, Pak. Nanti kalau habis mati tuh alam kuburnya jadi istana gitu. Jangan-jangan bukan jadi istana, malah apa? Jadi siksa kubur karena kita punya dosa yang belum kita minta ampun sama Allah. Makanya jangan buru-buru, apa-apa tuh jangan buru. Pikir baik-baik, pertimbangkan baik-baik. Bener nggak kalau mati lebih baik? Belum tentu juga. Bisa jadi dengan dia sabar dengan penyakitnya, justru itu cara Allah untuk menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Kan enak dosa-dosanya gugur. Ya penyakitnya memang nggak enak. Siapa bilang enak orang sakit? Ya, tapi hikmahnya apa? Nah, itu hikmahnya, dosanya diampuni oleh Allah. Harusnya ya mungkin dia dengan cara dikasih kesempatan hidup kan bisa dia istighfar. Sambil dia apa? Ikut pengajian. Sambil dia apa? Banyak lagi memperbanyak sholat-sholat sunnah. Kan masih lumayan tuh sisa hidupnya buat itu. Ya enggak? Karena sekarang juga ya, orang ketika dia hidup mana sih yang nggak ada masalah? Cobalah berpikir, apakah masalah kita paling besar? Ternyata tidak. Kalau kita berpikir lagi, banyak orang yang jauh masalahnya lebih besar daripada kita, tapi tetap punya harapan hidup. Makanya Nabi kita mengatakan apa? La tatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazalabi. Kata Nabi SAW, jangan pernah kalian minta mati karena mendapatkan mara bahaya. Wa in kunta mutamannian, kalaupun harus berangan-angan mati, maka ucapkan apa? Allahumma ahyini maka natil hayatu khairon li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairon li. Jadi kalaupun tetap ada keinginan mati juga, ya ucapkan gini, ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup yang terbaik. Dan wafatkan aku kalau wafat yang terbaik. Kecuali di kondisi yang memang kita benar-benar mengalami kesulitan. Contoh ya, kalau kita hidup, kita khawatir kalau hidupnya lebih panjang, kita khawatir kita akan tertipu dengan dunia. Ya, ini kok saya merasa makin hari kok makin kaya terus ya. Makin sedekah makin kaya terus. Makin cinta dengan apa? Dunia ini. Ya, saat itulah dia boleh berdoa, ya Rabbi, kalau seandainya aku terus tertipu dengan dunia, wafatkanlah aku segera. Dalam keadaan tidak tertipu dengan, boleh nggak? Tapi biasanya kalau kayak gini nggak ingin mati, ya nggak? Harusnya kalau pengen mati yang kayak begini nih. Udah ya Allah cukup, hartanya udah banyak ya Allah, nanti hisab saya tambah apa? Berat. Nabi Yusuf, kapan beliau minta kematian? Ketika beliau di puncak apa? Kejayaan beliau, di puncak kejayaan beliau. Tapi ketika beliau lagi susah-susahnya, dilempar ke sumur sama saudara beliau. Dijadiin budak di kerajaan Mesir. Di penjara beliau bertahun-tahun. Pernah nggak minta mati? Harusnya itu kan Nabi Yusuf minta mati kan? Tapi ketika beliau dapat jabatan tinggi sebagai menteri yang mengatur ekonomi kerajaan Mesir, keuangan Mesir total di beliau ngatur. Coba. Raja Mesir sudah menyerahkan keuangan Mesir, ekonomi Mesir diserahkan sama Nabi Yusuf. Terserah Nabi Yusuf. Dia mau keluarkan harta berapa sekendak dia, udah nggak ada larangan. Itu di puncak itu Nabi Yusuf mengatakan apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Dan jadikanlah aku bersama orang-orang soleh. Nah di situ kalau mau ingin mati gitu. Ketika sudah apa? Di puncak hari, dan dia khawatir setelah di puncak dia akan tertipu dengan jabatannya, dia akan tertipu dengan apa? Hartanya. Kapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab meminta kematian? Ketika beliau merasa kekuasaan beliau luas. Bapak Ibu bayangkan, di masa Rasulullah, ya, kekuasaan, dan di masa Abu Bakar As-Siddiq, ya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kekuasaan belum sampai apa? Persia dan Romawi belum. Tapi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
dua imperium besar jatuh di tangan kaum muslimin. Yaitu apa? Persia dan Romawi. Di puncak itulah Islam semakin luas, harta semakin banyak, kaum muslimin dapat harta, kekayaan nominal yang nggak terhitung. Kenapa? Karena dapat kekayaannya Persia dan Roh. Di saat itu Amirul Mukminin berdoa, ya Allah wafatkanlah aku. Karena apa? Kerajaan aku sudah luas. Kekuasaanku sudah luas maksudnya. Kemudian apa? Harta makin banyak di zamanku ya Allah. Maka apa? Wafatkanlah aku dalam keadaan tidak menyia-nyiakan apapun dan tidak terfitnah dengan itu semuanya. Gak lama setelah itu beliau meninggal. Itu kalau mau pingin mati ya. Jadi setelah apa? Takut akan terfitnah dengan dunia itu baru. Tapi kalau sakit jangan. Karena gak ada jaminan kalau setelah sakit nanti mati di alam kubur bahkan lebih baik. Belum tentu. Jadi justru yang ada apa? Manfaatkan dengan sakit itu untuk meraih pahala. Karena sakit juga ladang pahala. Kita ingat sabda Nabi, ada di antara orang yang ditinggikan derajatnya. Bukan karena banyak amalan. Dia tinggi derajatnya di surga. Karena apa? Karena banyak ujiannya. Gitu. Sampai-sampai orang yang hidupnya nyaman di dunia merasa iri. Ya. Jadi Nabi kita SAW menjelaskan, apabila Allah mengendaki seorang derajat tinggi di surga, sementara amalannya nggak ngimbangi, apa? Allah kasih ujian yang banyak. Ternyata apa? Setelah itu tinggi derajatnya di surga. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa apa? Orang yang dulu hidupnya enak di dunia akan merasa iri dengan orang-orang yang banyak ujiannya. Justru nanti kebalik ya, orang kaya di dunia akan iri kepada orang yang miskin di dunia yang sengsara. Kenapa? Karena ternyata ketika dia banyak ujiannya, derajatnya apa? Tinggi. Sampai mereka punya angan-angan seandainya kulitnya digunting, ya. Kalau perlu dicincang-cincang, yang penting dapat derajat yang tinggi. Ini nyawa. Jadi jangan kemudian kita merasa apa? Merasa putus asa. Baik, wallahu taala a'la wa a'lam bishawab.